Kita lanjut membahas dari video sebelumnya, di mana terdapat adegan yang paling menarik untuk dilihat. Ya, adegan ini adalah adegan yang menggambarkan Tesseract. I and you are trapped in 3 dimensions. What may be more interesting is the other direction in dimensionality. What about the 4th dimension? But what I can show you is the shadow in 3 dimensions of a 4-dimensional hypercube or tesseract. Baru saja kita mendengarkan sekilas penjelasan seorang astronom terkenal bernama Carl Sagan mengenai dimensi keempat, yang mana nantinya akan membantu kita untuk lebih memahami adegan Tesseract pada Interstellar. Because the bulk beams are closing the Tesseract. Sebenarnya, apa itu Tesseract? Mengapa ruangannya ditampilkan seperti ini? Dan mengapa ruangan ini seolah menjadi mesin waktu? Don't let me leave, Murph! Mari kita bahas lebih mendalam. Untuk bisa mengkaji secara ilmiah, kita kembali dari awal mula bagaimana Cooper bisa tembus dan masuk ke ruangan ini. Jika kita perhatikan, dari awal film, Moff memang dengan tegas tidak mengizinkan Cooper untuk pergi karena dirinya mendapat pesan misterius dari sosok yang dikiranya hantu. One word. You know what it is? Namun, dengan berat hati, Cooper harus pergi dan meninggalkan bumi karena ini merupakan misi besar untuk menyelamatkan manusia dari bumi. Di tengah perjalanan menjalankan misi, Cooper akhirnya mengetahui fakta bahwa perjalanan yang dikiranya adalah sebuah misi untuk menyelamatkan manusia dari bumi ternyata tidak benar adanya, melainkan untuk membuat koloni manusia baru di planet yang baru. Mendengar fakta yang sangat mengejutkan, Cooper sangat kecewa dan memutuskan untuk berhenti dari misi dan memilih pulang meskipun sendiri. I'm going home, huh? Yeah. Hal yang tidak terduga terjadi lagi, di mana Dr. Mann berkhianat dan berbohong bahwa planetnya layak dihuni. Dia juga membajak pesawat Endurance. Parahnya, pesawatnya malah hancur karena kecerobohannya. Untungnya, Cooper berhasil mengendalikan pesawat Endurance, namun sayangnya mereka malah mengarah ke black hole. Prepare to fire escape thrusters. Saat itulah, harapan untuk selamat sangat kecil, kecuali bebannya dikurangi. Nah, di sini Cooper harus mengambil keputusan yang sangat besar. Setelah melepaskan TARS, Cooper kemudian melepaskan diri demi menyelamatkan Amelia. Saat itulah Cooper jatuh dan mengarah ke black hole. Selanjutnya, Cooper tiba-tiba tersesat ke dimensi yang lebih tinggi dan ternyata sampai di balik kamar anaknya. Di ruang itu, Cooper bisa menjelajah ruang dan waktu tanpa terbatas. Dia juga bisa menyaksikan dirinya di dalam kamar tersebut yang hendak pergi meninggalkan anaknya. Kemudian, Cooper tersadar bahwa ternyata selama ini yang berkomunikasi dan dianggap hantu oleh Moff adalah dirinya. Melalui jam tangan yang diberikan oleh Moff, Cooper pun mengirimkan pesan dengan kode Morse. Berikut adalah data-data black hole yang bisa dianalisa oleh Moff. Kemudian, data inilah yang membantu Moff menyelesaikan teori yang gagal diselesaikan oleh Profesor Brand. Dengan menyelesaikan rumus ini, maka manusia bisa diselamatkan dengan mengangkat keseluruhannya menggunakan stasiun angkasa yang disiapkan oleh NASA. Kemudian Cooper pun terbangun dengan usia 124 tahun dalam Cooper Stasiun Angkasa yang sedang mengangkat manusia dan sedang menuju planet baru. Of course, I didn't speak to her personally.
Yang paling mengharukan, Cooper akhirnya bertemu dengan Move yang sudah jauh lebih tua dari dirinya. Begitulah alur ceritanya. Sekarang, mari kita bahas kajian ilmiah yang menjadi dasar dari cerita ini. Namun, untuk bisa memahaminya, kita harus kembali pada black hole di mana Cooper terjatuh. Jika kita melihat ilustrasi dari bentuk black hole, maka pada black hole terdapat sebuah tempat yang dinamakan singularitas. Di dalam film juga sempat disebut oleh Room ketika Cooper hendak pulang. They're hardly gentle. The tidal gravity is so quick that something crossing the horizon fast might survive. A probe, say. What happens after it crosses? After the horizon is a... Singularitas adalah bagian ujung dari black hole. Menurut teorinya, di tempat ini seluruh materi, energi, ruang, dan waktu menjadi satu titik yang kerapatannya tak terhingga. Para ilmuwan sepakat bahwa inilah batas di mana hukum-hukum alam yang kita kenal sudah tidak berlaku lagi. Itulah kenapa disebut singularitas yang artinya tak terhingga atau tak terbatas. Disinilah para ilmuwan berspekulasi dan mempercayai adanya dimensi yang lebih tinggi. Secara awam, kita mungkin menyebutnya alam goib. Namun berbeda dengan sains yang mampu mendeskripsikannya dengan sebutan lain. Begitulah bagaimana Cooper saat terjatuh dan terseret ke dimensi lain dan mampu berkomunikasi tanpa adanya batas ruang dan waktu di bumi. Dan dialah sosok hantu yang selama ini dimaksud oleh Move. Untuk lebih memahami fenomena di ruangan ini, mari kita mengkajinya melalui ilmu matematika. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjangnya saja. Bujur sangkar adalah dua dimensi karena kita bisa melihat panjang dan lebar. Sedangkan kubus adalah tiga dimensi karena ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Lalu, bagaimana bentuk 4 dimensi? Tidak bisa dibayangkan, bukan? Karena bagaimanapun kita membayangkan bentuk dari 4 dimensi tersebut atau ke arah manapun kita menunjuknya, tetap saja masih dalam kerangka 3 dimensi. Kita hanya bisa melihat sebatas alam 3 dimensi. Yang bisa dilihat dari 4 dimensi adalah proyeksinya. Mari kita simak penjelasan dari Carl Sagan. Carl Sagan memberi contoh. Misalkan kita hidup di dunia yang datar, benar-benar datar, yang mana kita hanya bisa melihat depan, belakang, dan kiri kanan. Namun, kita tidak bisa melihat ke atas dan bawah. Dengan begitu, kita yang hidup di dunia datar tidak mungkin melihat apel tersebut, karena apel tersebut berada pada dimensi yang lebih tinggi, yaitu pada 3 dimensi. Jadi, jika apel tersebut jatuh pada dunia datar, maka kita hanya bisa melihat sebagian dari potongan apel tersebut. Sementara dunia datar terbatas hanya 2 dimensi. Beginilah cara kita menganalogikan dunia 4 dimensi. Tidak mungkin kita bisa melihatnya secara utuh. Yang bisa kita lihat hanya proyeksinya atau bayangannya saja. Lalu, kenapa ruangannya dibentuk seperti ini? Jika kita mengambil kubus menjadi bentuk 3 dimensi, maka kita dapat melihat bayangannya dalam 2 dimensi. Begitu umum bukan? Karena kita juga sering melihat bayangan kita pada 2 dimensi saat terkena cahaya. Dengan cara yang sama, harusnya kita bisa melihat bayangan 5 dimensi dalam bentuk 3 dimensi. Bayangan 4 dimensi inilah dalam kajian matematika disebut in 3 dimensions of a 4-dimensional hypercube or tesseract. Sebenarnya, bentuk dari tesseract yang sesungguhnya adalah saling berulang dan bertumpuk satu sama lain. Inilah yang kita saksikan dalam Interstellar. Jika kita berada di dalam tesseract, maka kita mampu melihat setiap sudut ruangan. Selain itu juga, dimensi keempat yaitu waktu menjadi relativitas fisik di dalam tesseract. Itulah sebabnya Cooper bisa melihat semua kejadian yang ada di dalam kamarnya Move. Jika tesseract adalah 4 dimensi, lalu mengapa Interstellar menyebutnya 5 dimensi? Tesseract dibangun dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Kemudian diproyeksikan ke dalam 3 dimensi menjadi tesseract. Pertanyaannya,
Siapa yang mampu melakukan ini? Fenomena ini bukanlah fenomena alam semata. Pasti ada yang membuatnya, yaitu makhluk yang dimensinya lebih tinggi. Dan itu adalah mereka. Inilah yang dimaksud dalam Interstellar, mereka. They're not beings. They're us. Lantas, bagaimana Cooper bisa berkomunikasi dengan MOVE melalui gravitasi? Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori relativitas umum Einstein, di mana gravitasi adalah akibat dari kelengkungan ruang dan waktu. Adapun kelengkungan ruang dan waktu itu sendiri tidak bisa kita bayangkan karena berada dalam 4 dimensi. Secara sederhana, gravitasi merupakan gangguan dari alam 4 dimensi. Jika sudah dipahami, maka begitulah bagaimana Cooper saat dalam Tesseract dengan mudah memodifikasi gravitasi. Dia hanya tinggal membuat gangguan dalam ruang 4 dimensi dan kemudian dapat disadari oleh MOVE menjadi anomali gravitasi.